production value-nya bagus, ceritanya bagus, sinematografinya bagus. Ini adalah film yang sempurna untuk bisa dijadikan sebagai tontonan kalian buat kalian yang belum nonton. Hai, saya Ara Muhammad dan selamat datang kembali di Membahas Film, di mana kita akan membahas film-film yang sedang tayang di bioskop, OTT dan platform lainnya, dan udah pasti bukan di platform bajakan. Dan hari ini kita akan membahas film agak lain. Kalau malam ini nggak seseram kemarin, nanti orang-orang nggak percaya lagi sama video viral itu. Pak, kita panggil aja bapak itu. Pak, sibuk nggak? Sopan kali kau manggil hantu. Merupakan film komedi yang memulai tahun 2024 dengan sangat baik karena di 12 hari penayangan kalau nggak salah sudah mencapai 4 juta penonton terakhir yang saya lihat. Dan film ini punya progres, punya visi yang menjanjikan nampaknya kalau mau dilanjutkan menjadi agak lain berikutnya, karena itu yang mungkin akan menjadi tujuan mereka ketika pertama kali membuat film ini. Karena mereka visinya adalah membuat seperti Warkop DKI gitu, dimana karakternya mungkin akan dimainkan oleh orang-orang yang sama tapi berada di cerita-cerita yang berbeda gitu. Dan kalau dimulai dengan film pertama yang seperti ini, nampaknya visi itu akan berjalan dengan sangat baik pastinya kalau mereka terus mempertahankan kualitas dan juga bukan hanya mempertahankan tapi juga upgrade soal kualitas mereka tentang film komedi. Bercerita tentang 4 orang sekawan yang menjalankan rumah hantu, dan rumah hantunya sudah sekarat. Suatu hari mereka dapat bantuan dan merenov rumah hantu mereka. Ketika rumah hantunya sudah seram, ada pengunjung yang meninggal di dalam rumah hantu mereka. Jadi mereka harus berusaha untuk keluar dari masalah yang berbelit-belit, ditambah dengan masalah pribadi mereka masing-masing. Kenapa saya suka sama film agak lain? Film agak lain itu adalah film komedi yang bukan hanya sekedar bodoh. Artinya mengejar kebodohan, kekonyolan untuk membuat orang tertawa, bukan seperti itu. Film agak lain ditulis dengan sangat baik secara penulisan film. Karakternya juga dibuat dengan sangat baik. Bukan hanya karakter komedi, tapi karakter-karakter yang memang manusia gitu. Dituliskan secara baik gitu. Orang ini punya tujuan, punya penghalang apa, dia punya keinginan, dan akhirnya nanti dapat apa gitu. Secara karakter ditulis dengan sangat baik, secara penceritaan ditulis dengan sangat baik pastinya, dan juga secara garis besar Moha Kliaco di film ini sudah sangat dewasa sebagai sutradara. Dari film pertamanya Moha Kliaco, yaitu Gara-gara Warisan, terlihat betul di situ Aco masih sangat amatir, dan masih sangat kelihatan kalau dia baru di ranah perfilman. Tapi secara penceritaan memang bagus. Secara visinya dan direksinya dia sendiri di Gara-gara Warisan itu belum terlalu unggul, belum terlalu muncul visinya sebagai director gitu. Kemudian di film Ghostwriter 2, di mana dia juga sebagai sutradara, disitulah mulai kelihatan kalau Aco ini adalah sutradara yang menjanjikan gitu. Sutradara yang akan menggemparkan sinema gitu. Dan ketika dia membuat series Induk Gajah, di situ juga semakin kelihatan kalau Aco udah mulai serius soal ranah penyutradaran ini. Aco udah mulai memahami, Aco udah mulai punya visinya sendiri, punya direksi yang baik sekali sebagai direktur. Kemudian semua tabungannya itu di film-film berikutnya ketika masuk ke agak lain, tabungan dia sebagai pencerita, tabungan dia sebagai penulis, itu sudah sangat baik sekali dikeluarkan semuanya. Maka tidak heran kalau filmnya itu laku keras di pasaran, karena memang secara pendireksi, secara direksinya, secara dia sebagai direktur sudah sangat dewasa sekali. Sudah banyak keputusan-keputusan yang valid, keputusan-keputusan yang baik sebagai direktur yang dia tuangkan di film Ngeri-Ngeri agak lain ini. Ditambah lagi film ini diproduseri oleh Ernest Prakasa di bawah Imaginary, di mana Imaginary sendiri adalah sebuah PH baru tapi punya visi yang sangat baik sekali, mengangkat hal-hal yang baik, mengangkat hal-hal yang mungkin dirasa kurang oleh PH lain, tapi mereka berani mengangkatnya. Film pertama Ngeri-Ngeri Sedap katanya adalah film yang terlalu segmented untuk orang Batak, tapi ternyata sukses di bioskop sampai 2 juta penonton lebih. Film kedua, film hitam putih yang punya cerita yang sangat baik dan jadi film terbaik, salah satu film terbaik yang saya nonton di tahun 2023, yaitu Jatuh Cinta seperti di film-film. Walaupun
di penayangannya hanya mendapatkan 600.000 orang penonton, which is itu angka yang banyak juga, dan menurut penuturan oleh Ernest Prakasa sebagai produsernya itu sudah merupakan satu prestasi juga untuk mereka. Kemudian di film ketiga ini, Agak Lain ini adalah film yang datang dari podcast gitu. Siapa orang yang kepikiran untuk mengangkat, produser yang kepikiran untuk mengangkat podcast yang sedang naik daun untuk dijadikan film. Mungkin ini adalah salah satu keberanian yang sangat luar biasa dari Ernest Prakasa, dan dibuktikan dengan sangat baik dengan team up-nya Muhak Liaco sebagai sutradara dan juga cerita yang memang sudah solid, membuat film ini menjadi menarik untuk ditonton, menarik untuk dilihat, dan juga menarik untuk diikuti kelanjutannya nanti. Semoga saja ada agak lain berikutnya. Kenapa tadi saya di awalnya bilang kalau film komedi ini bukan sekedar film bodoh dan film konyol. Beberapa film komedi, film yang mengatasnamakan genre komedi, itu mengandalkan kekonyolan, mengandalkan kebodohan semata, dan jalan ceritanya jadi nggak jelas dan membuat kita bingung gitu. Apa yang bisa kita dapatkan dari film ini, apa yang relate tentang film ini dari kita selain hanya bahan tertawaan aja. Film Agak Lain ini jelas bukan hanya bahan tertawaan, tapi kita mungkin senang di bioskop menonton film ini, tapi dari segi karakter punya pelajaran-pelajaran yang sangat baik, dari segi cerita punya penceritaan yang sangat baik, sehingga ketika kita pulang kita mengingat dengan jelas ceritanya apa, dan juga kita mengingat dengan jelas kita tertawa karena apa. Karena selain build up komedinya yang sangat baik, build up secara karakter dan juga cerita juga sangat perfect di sini. Jadi tidak heran kalau film ini banyak disukai oleh orang, dan juga banyak diminati oleh sebagian besar penonton Indonesia. 4 juta penonton itu bukan angka yang kecil, dan 4 juta penonton itu bukan angka yang kecil untuk film original gitu. Karena sejauh ini film-film yang naik dari jumlah penonton itu kebanyakan film-film adaptasi, seperti KKN Desa Penari adalah adaptasi dari cerita thread di Twitter. Terus Warkop DKI Reborn tentu saja adaptasi dari Warkop. Kemudian Pengabdi Setan dan segala macamnya, Ayat-Ayat Cinta. Semua itu adalah cerita-cerita adaptasi. Agak Lain ini membuktikan kalau jati dirinya, kalau dia bisa sebagai cerita original mendapatkan 4 juta penonton, itu adalah prestasi yang sangat baik lagi. Mengingat ini adalah film-film yang datang dari komika-komika. Bicara tentang film dari komika, banyak orang yang mengatakan bahwa film ini segmented untuk pengikut stand up comedy, karena ada beberapa jokes yang mungkin bisa kalian tahu kalau kalian mengikuti dunia stand up. Tapi menurutku ketika menonton film ini tidak banyak sepertinya referensi dalam yang bisa tertawakan, karena saya juga mengikuti stand up comedy. Mungkin ada jokes yang ranahnya adalah ranah stand up comedian, seperti jokes soal Ari Kriting dan segala macamnya. Tapi sisanya adalah jokes-jokes yang di build up dengan sangat baik berdasarkan cerita dan juga berdasarkan karakter gitu. Karakter mereka bergeraknya karena apa, punya masalah apa, dijadikan bahan komedi, jadinya pecah aja karena ada di dalam ranah film itu. Kemudian jokes-jokes lainnya yang juga situasional, jokes-jokes verbal yang keluar itu juga sangat baik sekali, yang membuat kalau ada orang bilang film ini segmented untuk pecinta stand up comedy, kayaknya itu alibi yang kurang valid, karena tidak semua jokes itu adalah inner jokesnya stand up comedy, dunia stand up comedy. Ada banyak komedi yang disajikan dengan sangat baik, yang itu adalah hasil dari situasional dari penceritaan dan juga situasional dari karakter itu sendiri dalam film itu, dan juga dari ceritanya. Jadi kalau dibilang ini adalah film stand up comedy, film untuk orang-orang yang mengerti stand up comedy, saya rasa itu adalah alibi yang kurang tepat, karena ada banyak hal yang bisa membantah hal itu. Kemudian juga hal yang saya sorot dalam film ini adalah bagaimana mereka menempatkan iklan gitu. Kita tahu sekali kalau iklan dalam film itu sangat menyebalkan, apalagi kalau iklannya terlalu dipaksakan. Barang yang atau jasa yang berusaha untuk ditimbulkan itu sangat dipaksakan untuk masuk ke dalam film gitu. Kita tahu film-film ini butuh pengiklan ini untuk bisa membuat film sebagus itu. Tapi maksudnya tolonglah dibuat dengan secara baik. Kita membuat produk kreatif, harusnya kita bisa berkreasi lagi dong untuk iklan-iklan ini. Dan itulah yang dibuat dengan sangat brilian oleh Aco sebagai sutradara di film ini. Iklan di dalam film ini itu adalah iklan yang sangat baik penempatannya, masih relevan dengan cerita, dan juga sangat menggelitik sekali. Itu adalah contoh
contoh penempatan iklan yang sangat baik di dalam film. Bisa kalian tiru para filmmaker kalau kalian kalau kalian punya produk-produk yang ingin dimasukkan ke dalam film gitu, jadi jangan seperti bahan tempelan yang merusak citra dari sebuah adegan, tapi dijadikanlah dia sebagai adegan, dan itu adalah hal yang dilakukan oleh Aco di filmnya, dan menurutku itu adalah sesuatu yang sangat baik sekali. Oh ya, untuk sinematografinya sebagai film ketiga dari Imaginary yang sinematografinya memang tiga-tiganya udah bagus sekali. Film ini juga menunjukkan kelasnya untuk bercerita lewat sinematografi gitu. Ada banyak keputusan-keputusan shot yang diambil oleh DOP dan juga direktur pastinya yang lumayan bagus, lumayan wow, inilah cara bercerita dengan film gitu. Bukan hanya mengandalkan dialog, bagaimana mereka memperlihatkan situasi dengan hanya shot demi shot, itu sangat baik sekali di dalam film ini. Ditambah juga kita harus memberikan apresiasi kepada para production value-nya, kepada gimana mereka seniat itu membuat set pasar malam yang sangat luar biasa. Dilihat dari production value-nya, ini sangatlah besar sekali nampaknya filmnya dari segi budget. Namun ketika itulah yang kita dapatkan ketika kita 100% dengan apa yang kita buat, itulah yang kita dapatkan. Kita mendapatkan hasil yang luar biasa. Sampai saat ini 24 juta penonton, production value-nya bagus, ceritanya bagus, sinematografinya bagus. Ini adalah film yang sempurna untuk bisa dijadikan sebagai tontonan kalian buat kalian yang belum nonton. Kalau ada hal yang tidak saya sukai dari film ini adalah mungkin karena film-film ini dimainkan dari orang-orang yang notabene bukan aktor. Mereka adalah stand up comedian, terutama tokoh utamanya. Jadi ekspresif, apalagi Oki punya beban ekspresi yang sangat berat sekali di film ini. Saya tidak mencemaskan mereka ketika mereka harus beradegan komedi, ketika mereka harus punya situasi yang membuat muka mereka murung atau apa segala macam, karena muka mereka sangat komedik sekali di situ dan mendukung emosinya mereka di adegan-adegan seperti itu. Tapi ketika adegannya menjadi drama apalagi Oki ketika dia sedih apa segala macam, itu kita melihat sekali kalau kesedihannya itu kering gitu. Kesedihannya kering, belum mampu dia ekspresikan, tapi belum semasif, belum sebagus aktor-aktor kawakan itu mungkin. Dan itu bisa dimaklumi karena mungkin mereka bukan aktor. Tapi ketika adegan itu menjadi adegan yang krusial, adegan yang cukup panjang untuk diperhatikan, jadinya kita melihat detail itu dan jadinya merasakan kalau ini adegan kesedihan yang lumayan kering menurutku. Beda cerita kalau mereka sedang berkomedi atau sedang adegan drama yang mereka saling adu mulut gitu, marah-marah, itu masih bisa dilihat kalau mereka punya ketulusan untuk melakukan adegan itu dan juga punya visi sebagai aktor untuk bisa mengekspresikan dirinya di adegan-adegan seperti itu. Dan saya rasa minus ini bukanlah minus yang lumayan mengganggu, karena film ini plusnya udah sangat banyak sekali, apalagi secara penceritaan dan secara komedi. After all, saya rasa film ini mampu mendongkrak angkanya terus kalau dia terus bertahan di bioskop. Mungkin bisa sampai di 5 juta atau 6 juta penonton, mengingat sebagus itu filmnya. Saya rasa film ini layak untuk terus ada di bioskop. Film-film seperti ini tentunya film-film seperti ini layak untuk terus ada di bioskop. Karena kapan lagi kita bisa melihat film komedi yang berkualitas seperti ini. Secara penceritaan bagus, namun komedinya juga tidak kalah bagus. Bukan hanya mengandalkan kebodohan dan kekonyolan, tapi juga mengandalkan ceritanya sehingga kita pulang membawa cerita yang sangat baik untuk disampaikan kepada teman-teman kita, dan juga menyampaikan kenapa film ini bisa lucu selucu itu, bisa menyampaikan juga kenapa film ini bisa relate itu, karena masalah-masalah dari orang-orang karakter-karakter yang ada di film mungkin adalah masalah-masalah yang dekat dengan kita. Dan semoga saja ini bukan, tampaknya dari tadi sebelum menspoilerkan apapun, mungkin ini adalah review atau membahas film yang tanpa spoilers, karena saya lebih membahas ke teknis-teknisnya dan juga apa yang saya sukai dari film ini. Note, sebelum kalian menonton film ini, nampaknya kalian harus menyiapkan minuman atau makanan gitu, karena film ini bakal bikin kalian bengek, ketawa sampai capek gitu. Ketawa sampai kalian kehabisan nafas gitu. Saya sering sekali saking udah capeknya berhenti menonton sekilas untuk ngecek HP atau apa gitu. Tapi nggak bisa karena filmnya terus mengambil atensi kita gitu.
Jadi ini feel-nya seperti ketika saya nonton stand up comedy spesialnya Yewen waktu itu ketawa yang nggak henti-hentinya. Hampir sama seperti film ini, di mana itu yang saya harapkan dari film komedi. Dan film komedi ini sudah pasti akan melakukan tugas itu, yaitu membuat kalian tertawa. Dan bukan hanya sebagai bahan tertawan, tapi juga sebuah karya sinema yang sangat baik dari segi penceritaan, sinematografi, dan juga production value. Oke, itu saja membahas film pada hari ini tentang Agak Lain. Buat kalian yang belum nonton Agak Lain, saya sangat merekomendasikan kalian untuk menonton film Agak Lain. Apalagi film ini adalah film yang sangat baik secara penulisan seperti yang saya bilang, dan juga komedinya sangat, mungkin bukan komedi yang segar, mungkin bukan komedi yang format komedi yang baru karena menggunakan verbal lagi, situasional lagi, dan segala macamnya. Tapi sudah pasti tiap materinya berbeda film komedi itu. Jadi ketika kita menonton, kita nggak nyangka aja kalau ada hal-hal komedik yang diselipkannya di saat-saat seperti ini. Itu sangat baik sekali gitu. Dan film ini sangat menghibur sekali buat semua orang, semua kalangan nampaknya. Dan saya sangat merekomendasikan Agak Lain, dan saya memberi rating Agak Lain 95/100. Terima kasih yang sudah menyimak membahas film Agak Lain di hari ini. Make sure kalian subscribe kalau kalian mau konten, kalau kalian suka konten seperti ini. Dan jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian untuk merekomendasikan mereka. Mungkin bisa jadi salah satu acuan untuk merekomendasikan ke mereka soal film Agak Lain ini. Komen di bawah apa pendapat kalian soal film Agak Lain. Apakah film ini memang film yang segmented untuk pecinta stand up comedian, ataukah film ini memang film komedi yang bisa patut diperhitungkan untuk ditonton karena film ini memang benar-benar universal dan bisa membuat semua kalangan tertawa. Komen di bawah, dan terima kasih. Saya Arya Muhammad. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.